Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk saham-saham yang di request. Yang pertama SMGR, kedua INTP, ketiga SMBR, keempat IMTK, kelima SEN, keenam SAME, ketujuh BMAS, dan kedelapan IRA. Langsung saja ke saham pertama, ada SMGR yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,34% ke harga 7.275. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ya mulai ada sedikit akumulasi ya, tapi oleh broker retail. Kalau broker asing masih jualan nih, RX, AK, BK, CS nih ya. Langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal SMGR ya arahnya downtrend ya, dan saya juga masih ada di dalam, tapi kalau disimpan 3-6 bulan ke depan harusnya sih masih bisa. Ini juga semoga kalau minggu ini SMGR bisa balik ke jam minimal ke 7.200 itu bagus. Berarti dia mematahkan tren downtrendnya ini yang terbentuk dari November 2021 ya. Kalau ini di break dan tren semenjak Januari juga di break, ya ini arahnya akan uptrend. Tapi konfirmasinya 7.800. Kalau yang mau simpan untuk midterm juga nggak masalah. Harga SMGR sekarang kan kembali lagi hampir ke Maret 2020 waktu COVID. Jadi SMGR masih murah. Kalau yang nyangkut hold aja, yang penting gak lamsam. Jadi masih punya dana lain untuk trading, yang ngumpulin biar ngetutup juga kerugian di SMGR. Kenapa? Kalau nggak pakai cut loss nggak masalah ya. Yang penting time frame-nya diperpanjang. Misalnya targetnya akhir tahun jualan kan, dan nggak bisa jualan ya udah perpanjang lagi 3-6 bulan ke depan. Semoga aja naik. Dan ya potensi naik kalau sektor properti konstruksi nanti duluan rebound. Jadi seperti itu untuk SMGR. Tapi kalau untuk tren jangka pendeknya seminggu ke depan balik dulu ke atas 7.800 ini menarik untuk SMGR. Jadi seperti itu untuk SMGR. Langsung saja ke saham kedua, ada INTP yang hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,42% ke harga 11.625. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu bisa dibilang net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya INTP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. INTP masih bisa dikatakan uptrend karena masih di atas EMA 200, tapi sayangnya ya, dia minggu ini nggak mampu melewati 11.700. Harusnya kalau mampu lewat dia bisa konsolidasi, tapi minggu ini tetap peluangnya kalau market bagus INTP itu bisa potensi konsolidasi di range harga supportnya 11.400 dan resistennya 12.400. Mungkin tektokan di area ini ya. Kalau saya cut loss dulu kalau misalnya dia jebol 11.400. Kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi sampai 10.800 itu terlalu dalam. Yang penting kalau dia sudah di bawah EMA 200 ya potensinya turun. Kalau di 11.300, 11.200 saya cut loss dulu. Nanti baru saya buyback di bawah kalau sudah dia mendekati 10.800. Jadi seperti itu untuk INTP. Langsung saja ke saham ketiga, ada SMBR yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi juga 0,78% ke harga 630. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya SMBR hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, SMBR juga downtrend dan ini EMA 20-nya juga sudah membuat mangkok terbalik ya. Arahnya ke bawah. Memang ada support minor di 620 sampai 600 ini ya. Dan kemungkinan kalau market bagus juga SMGR bisa rebound. Targetnya 640 sampai 660 nih aja. Resistennya dulu yang harusnya diuji. Nah, kalau itu di break baru kembali 700. Kalau mau uptrend ya dia harus tarik dulu garisnya seperti ini ya, ujung-ujungnya. Jadi sekitaran 670, 680, 700 lah atau 720. Kalau dia sudah di atas EMA 200 ya udah confirm uptrend, gak ada cerita lagi dia turun. Tapi harus breakout EMA 200-nya ini. Kalau momentumnya minggu ini dan Januari ya. Yang penting kalau Bapak Ibu mau beli di 630 ini, toleransi cut loss kalau dia tutup di bawah 600 jual aja sebaiknya. Sebaiknya jual aja.
karena ada berpeluang dia bisa ke 550 sampai 560. Jadi seperti itu. Untuk SMBR langsung saja ke saham keempat, ada IMTK yang di hari Jumat ditutup menguat 0,87% ke harga 2.260. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, IMTK masih diakumulasi broker asing BKAKCS. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMTK ini masih bagus untuk di swing trade, juga bagus karena dia sudah bergerak di atas EMA 200 dan dia ini udah uptrend, dan juga peluangnya kalau market bagus IMTK itu uji 2400 dan bisa kembali uji all time high-nya di 2800 sampai 2960. Jadi menarik nih, risk reward-nya juga menarik. Tinggal cut loss kalau IMTK ini turun dari 2600, sesuaikan aja, dan target profit terdekat 2400. Kalau itu di break ya pelan-pelan IMTK ke 2800. Jadi menarik untuk IMTK, diperhatikan seminggu ke depan, itu kuncinya ISG. Kalau bagus lanjut IMTK, dan terlihat kan IMTK koreksi dengan volume kecil, jadi peluang untuk naik itu besar hari besok dan seminggu ke depan. Tapi disclaimer on, keputusan dan strategi atur masing-masing. Jadi seperti itu untuk IMTK. Langsung saja ke saham kelima, ada Sen yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 5,04% ke harga 226. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu bisa dibilang net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, Sen didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Sen sepertinya bisa ada teknikal rebound, tapi rebound terbatas. Paling-paling dia rebound menguji sekitaran 230 240. Kalau ke 250 itu cukup tinggi, tapi apakah mungkin bisa aja, karena ini Sen sudah di area support 220 ya. Jadi kalau yang mau nekat beli ya, yang hobi dengan saham-saham downtrend, cari profit tipis ya, coba aja beli, tapi disclaimer on, out kalau turun atau tutup di bawah 220. Belinya di mana? Nawar aja besok. Kalau dia merah dulu besok ya bisa coba beli di dekat 220 222. Turun dari itu ya jual, karena ini saham downtrend, tapi ada peluang untuk Sen itu konsolidasi. Bisa aja dia mengulang histori sebelumnya. Dia konsolidasi dari 19 Mei sampai 26 Juli di range harga supportnya 220, resistennya 280. Nah area ini tektokan ini lumayan nih kalau bisa naik, tapi kalau saya jaga aja 250 ini, mampu nggak lewat 240 250. Cut loss-nya ya di bawah 220. Jadi seperti itu ya Sen, tapi Sen ini bisa dikatakan strong downtrend karena terus membuat low baru, dan EMA CD-nya juga sangat tajam ke bawah, bercat di bawah 0 juga makin dalam ya. Dan terlihat dia koreksi volume kecil tapi terus turun dan jebol support. Jadi seperti itu untuk Sen. Wait and see aja dulu. Kalau mau buy on weakness ya jaga di area support 220. Kalau mau lebih aman ya tunggu Sen ini balik ke 280, baru ada peluang kembali up trend. Jadi seperti itu untuk Sen. Langsung saja ke saham ke-6, ada Same yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 2,46% ke harga 396. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, Same didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Same ya sudah gagal lagi dan jebol 400, sangat rawan kalau besok atau Selasa nggak mampu lagi naik ke 400 ya. Ini bisa dibilang dia downtrend, dan memang ada support minor di area 380. Nah di ke situ dia besok kalau Senin atau Selasa nggak rebound ya berpeluang arahnya itu 380. Jadi menurut saya wait and see aja dulu, belum menarik. Akan menarik sama ini kalau sudah balik ke atas 400. Seperti itu untuk Same. Langsung saja ke saham ke-7, ada BMAS yang di hari Jumat ditutup menguat 0,6% ke harga 830. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, BMAS sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BMAS seperti yang saya bilang ya, BMAS itu akan bagus kalau sudah comping breakout 900. Kalau masih di bawah itu ya dia masih konsolidasi. Jadi 850 ini nggak valid lagi ya. Nah ini areanya 825 sampai 810 nih. Nah pokoknya area 830 800 lah
jebol itu jual aja. BMAS juga bisa dikatakan false breakout setelah dia mencoba breakout 850 di tanggal 20 Desember, tanggal 21-nya dia turun lagi. Dan menariknya kalau BMAS ini ya nunggu dia breakout 900. Kalau nekat beli di area support ini ya bisa juga, yang penting cut loss kalau jebol 800. Jadi cut lossnya sekitar 4%, 32 poin, jadi di 79. Nah, untuk BMAS ini jangan beli di area pertengahan karena ini area tanggung. Kalau mau beli BMAS sekalian di 810, 820 atau tunggu dia confirm breakout. Ini kan karakternya seperti itu. Memang sering ada pantulan nih, cuman kan kalau dia nggak mantul turunnya lebih dalam, dan iya kalau ada perlawanan di area 800. Kalau jebol juga makin dalam cut lossnya. Jadi seperti itu ya untuk BMAS. Yang belum cut loss ya tetap hold aja juga nggak masalah, simpan aja. Tekan ini saham baru IPO dan harga IPO-nya itu di 350 ya atau 340. Dia naik ya, ini bisa dalam fase distribusi. Cuman dia ini udah bertahan nih di atas 800. Semoga ya nggak jebol. Kalau minggu ini dia jebol atau minggu depan itu udah nggak valid lagi dan potensi downtrend. Jadi seperti itu untuk BMAS. Langsung saja ke saham terakhir, ada IRA yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 2,88% ke harga 2020. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IRA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IRA sudah mendekati area support 2000 karena itu kalau jebol dia bisa ke 1900. Jadi kalau yang mau coba buy on weakness ya jaga aja di 2000 atau menawar di 1980. Kalau dia tutup di bawah 1980 jual dulu. Jadi seperti itu. Dan juga IRA ini kan masih konsolidasi di range harga supportnya 2000 dan resistennya 2200. Jadi seperti itu. Semoga analisanya dipahami. Kalau kurang jelas ataupun ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portfolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.